sekali lagi terima kasih for having me today. Kita akan membahas beberapa hal, tapi mungkin biar lebih enaknya kita mulai dengan satu slide di sini. Bentar nih, saya lagi coba feature baru, jadi harus mindah-mindahin kepala nih biar nggak nutupin. So, tadi terima kasih Bu Nurul udah diperkenalkan. Jadi a bit about myself tadi udah. Sekarang saya terakhir di FedEx, jadi multinational company-nya FedEx, dan taking care HR as a whole. Tapi memang saya kebanyakan pengalaman dalam hampir lebih dari 10 tahun terakhir itu di rewards atau remuneration. Hari ini topiknya adalah bagaimana bicara soal monitoring kinerja dan juga kaitannya terhadap rewards. Pertama yang mungkin saya ingin sampaikan adalah ada banyak hal ketika kita bicara soal kompensasi atau ketika bicara soal pekerjaan. Karena ini berkaitan dengan intrinsic rewards ataupun extrinsic rewards-nya. Ya, salah satunya nih nilai finansial, tapi salah duanya adalah bicara soal how to feel satisfied dengan pekerjaan kita kan. Jadi kalau Bapak dan teman-teman sekalian suka lihat LinkedIn gitu, suka ada yang bilang ikigai. Jadi it's about finding the diagram Venn tengahnya ya, intersection dari semuanya. Tapi I'm not going to talk about that, itu philosophical yang saya nggak akan sentuh dalam diskusi ini. Yang saya mau disclaimerkan adalah pertama, dalam beberapa hal walaupun kita adalah makhluk ekonomis, tapi ada beberapa tindakan atau decision point yang nantinya seolah-olah terlihat irasional. Karena memang ada banyak definisi dari wealth itu sendiri. Dan saya juga mau bilang yang ketiga, industri itu beda-beda dan bisnis itu beda-beda. So what can work in pharmaceutical companies mungkin tidak akan make sense untuk diterapkan di startup industry atau di inkubasi bisnis yang teman-teman sedang lakukan. Yang keempat, comparison is the thief of joy. Jadi sebagai orang reward, ya saya punya moral obligation untuk selalu bilang comparison is the thief of joy. Setiap orang nasibnya beda-beda dan gaji nggak dibawa mati. So ada hal yang jauh lebih penting dibandingkan gaji atau dibandingkan financial reward. And that is something that we always have to look at in our career sebagai pekerja seperti saya atau as an entrepreneur seperti Bapak dan Ibu sekalian. On my personal belief juga kita nggak bisa mendapatkan 3 komponen ini. High paying job, soul sucking atau sangat melelahkan, dan legal moral. Typically we can only have 2 out of the 3 atau a combination of one and the other one. So itu dulu dari saya. Now let's move in to my third slide. Yang saya mau bahas di sini adalah apa itu compensation system, bagaimana tie into performance. Tapi I'm not going to discuss in a lot of details about performance management. There is actually a lot of discussion atau school of thought ketika bicara soal performance management. Itu kompleks and satu hari sendiri atau setengah hari sendiri. Saya nggak akan bahas terlalu jauh. So I would like to focus more on how to link up antara yang disebut sebagai performance dengan the component within the reward system. Yang tidak akan kita bahas dalam sharing saya kali ini adalah bukan full overview dari compensation and benefit system. Ini juga bukan in-depth look at performance management system, dan ini bukan definitive guide atau policy recommendation. Ini adalah bit of a surface level discussion yang nantinya bisa menjadi reference point pada saat rekan-rekan mau desain sendiri how it looks like in your organization. Kita mulai dengan total rewards. So a bit about the academic background of what is a reward in itself. Itu adalah sebuah principles atau prinsip-prinsip yang ingin menyelaraskan antara pay atau bayaran atau reward dengan bisnis strategi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah 2 komponen utama. Pertama, attract atau menarik orang bisa bekerja di organisasi kita, dan retain, mempertahankan. So it's about attracting and retaining. It's about keeping the momentum, keeping the organization as an ecosystem.
Karakteristiknya tadi ya sempat saya sedikit singgung, ada intrinsik, ada ekstrinsik. Intrinsik itu adalah yang tidak bisa dikuantifikasi, ekstrinsik itu yang bisa dikuantifikasi. Intrinsik itu contohnya Gojek bisa branding bahwa ini karya anak bangsa. Ekstrinsik itu contohnya Garuda Indonesia bisa bilang bahwa kalau jadi karyawan kita ada diskon tiket lumayan sampai 70%. So, that's a simple comparison. Objektifnya apa tadi? Rewarding performance, attracting atau menarik orang yang kita ingin tarik masuk ke dalam organisasi kita, mempertahankan orang yang kita ingin pertahankan, memotivasi karyawan kita, dan menciptakan engagement atau keterikatan dalam satu organisasi. Ini adalah diagram Venn kedua yang saya suka, dimana kalau kita bicara reward system itu selalu bicara interaction between circle yang ada di sini. Yang pertama adanya person. Ini bicara soal berapa sih besaran yang biasanya orang terima ya in a market situation. Di mana market situation itu berarti ini bukan something which is legally required, bukan perusahaan bapak dan ibu dari anak yang join ke perusahaan. Jadi this is purely when it comes to market interaction antara supply and demand. Biasanya ada bubble-bubble ini atau lingkaran-lingkaran ini. Pertama, how important is the job in comparison to the other jobs within the company atau job. Yang kedua, how special is the person in comparison to the rest of the employees within the organization. Yang ketiga adalah market. How are you in the market in terms of target acquisition dan juga target competitiveness. Dan bubble yang paling besar atau circle yang paling besar adalah how affordable is this strategy for your company. Jadi interaksi dari tiga bubble ini adalah yang menciptakan daya dorong, daya tarik dari apa yang disebut sebagai reward system. Nah, reward system itu sendiri atau skema reward itu tidak hanya satu komponen gaji. Ada banyak. Ada yang namanya tadi gaji, ada yang namanya tunjangan atau allowances, ada yang namanya fasilitas atau benefits, atau ada yang namanya variable pay yang biasanya disederhanakan menjadi short term incentive ataupun long term incentive. Nah, ini contohnya kalau kita bicara yang rada detail di Indonesia. Jadi ini salah satu artikel yang sempat saya tulis mengenai what are the typical compensation and benefit components di Indonesia. Jadi kalau dilihat dari paling bawah yang warnanya pink ya, itu pink atau agak pink itu adalah fixed pay. Artinya ini adalah uang yang kita bayarkan tiap bulannya secara tetap kepada karyawan kita. Jadi yang paling bawah gaji, yang di atas itu allowance. Allowance itu sendiri ada banyak tipenya. Ada yang terkait dengan posisi, ada yang terkait dengan lokasi, ada yang terkait dengan time of the year, misalnya THR dan lain sebagainya. Jadi itu yang disebut sebagai fixed cost. If we talk about the organization itu punya sunk cost, this is your sunk cost. Ini adalah fixed pay yang dikeluarkan. Kemudian kita bicara soal total direct compensation atau yang disebut sebagai total cash. Di beberapa perusahaan juga disebut total cash karena ada yang namanya short term incentive atau long term incentive di situ. Kenapa tidak disebut fixed cash? Karena ada variability-nya. Contohnya apa? Contohnya bonus, insentif, ada juga yang long term incentive itu equity atau saham atau kompensasi berbasis saham. It's a whole different animal, nggak akan selesai kalau kita bahas dalam 1 jam. Kemudian ada target based cash plan dengan multi year timeline, dan juga ada yang disebut performance related shares. Agak beda dibandingkan dengan share based compensation. Cuma intinya semua hal tadi adalah yang disebut sebagai direct compensation atau yang diterima langsung dari seorang pekerja dari pemberi kerjanya. Komponen selanjutnya itu ada yang disebut total remuneration yang disusun building blocknya, ada yang disebut tadi benefit atau fasilitas, ada yang disebut perquisites atau perks bahasa ininya ya, bahasa
lebih kolokvialnya. Contohnya apa kalau yang disebut sebagai benefits? Health and welfare, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, itu adalah hal yang walaupun disebut sebagai benefits itu statutory atau mandatory, diatur oleh hukum dan harus di-provide oleh pemberi kerja dan pekerja. Ada juga yang non-statutory, contohnya apa? Contohnya adalah bicara soal income replacement. Misalnya ada kondisi-kondisi tertentu di mana berbeda antara orang yang ditempatkan di site dengan yang bukan di site dan ada income replacement benefit dan lain sebagainya. Contohnya seperti itu. Kalau perks itu bisa jadi, bukan bisa jadi sih, typically adalah hal-hal yang biasanya adalah di reserve atau diberikan untuk certain position. Nice to have komponen kalau bahasanya saya, dan biasanya bukan cash tapi special privilege, makanya disebut perks. Contohnya mobil BMW ya, atau Mercedes-Benz, Golf Club memberships atau Executive Club memberships, atau annual medical exam yang executive level gitu-gitu. Gak usah pusing karena biasanya we don't talk about this in a startup situation atau incubation type of business ya. Gak akan bahas soal ini. You can only talk about this kalau udah masuk IPO level, udah IPO atau menjelang IPO atau pokoknya udah definitely sukses, barulah bisa ngomongin kayak gini. For now, doesn't have to have this one. Cuma this is for your for my sharing aja untuk kita punya gambaran apa sih yang disebut dengan total remuneration. Nah, yang di atas itu total rewards adalah hal yang saya paling passionate, tapi yang paling susah diukur karena ini bicara soal how to reward emotionally your people, workforce, and the organization. Ada banyak hal. Pertama misalnya lifestyle reward. Some companies can give as part of the performance compensation itu sekian hari bisa WFH di Bali misalnya, atau in some other remote location. Or some other companies itu juga bisa kasih work arrangement yang flexible to our special talents yang memang mungkin membutuhkan. Kemudian bicara juga soal future development dan other appreciation. Kira-kira ini yang disebut sebagai elemen of total rewards. Ini adalah slide yang menunjukkan pada saat kita bicara soal desain remunerasi, kita melakukan beberapa methodological approach untuk mendapatkan the right balance antara beberapa komponen tadi. Jadi biasanya ada yang disebut strategic interview, ada yang disebut analisis internal, analisis eksternal. Internal berarti ke your workforce, eksternal berarti keluar ke market. Kemudian ada bicara soal SWOT atau strength, weakness, opportunity, threat analysis terhadap the industry atau the business. Kemudian lanjut ke bikin filosofi dari organisasinya, bikin business performance, target measure dan lain sebagainya, and tie it up to your cost or pay mix balance antara yang namanya fixed cash, variable cash dan lain sebagainya. Oke, karena saya excited sama pertanyaannya, saya cepetin dulu. Nanti we can revisit kalau ada pertanyaan. Ini adalah a generic representation of how your organization will grow in a function of time and in a function of Y-nya itu adalah how much typically do we spend as a total and how we divide all those portions as a spend. Jadi sederhananya, it's a very simplified version, itu akan dibagi menjadi early start, growth, maturity, and decline. Kenapa ada decline? Karena namanya bisnis, it's typically going to decline at one point. Only less than 5% of enterprise atau business around the world yang bisa bertahan lebih dari 3 generasi. And typically ini adalah perusahaan-perusahaan Jepang atau perusahaan-perusahaan Eropa which stayed in a family business. Tapi kayak perusahaan apalagi udah listed companies dan lain sebagainya, the chances of you entering the declining age is very low because one thing or another. It's a different discussion for another time.
Yang saya mau bahas di sini adalah it's always good to know where you are dari segi time horizon of maturity cycle-nya atau industry life cycle-nya. Nah, saya mau masuk dari yang early start. Early start ini artinya apa? You do not have yet a solid grasp on the business. Biasanya kan marketnya itu masih coba-coba, consumer base-nya juga fluid, your runway atau affordability atau duit di kantong itu juga terbatas. So this is the situation where you want to push, mau sprint, tapi juga harus ingat dengan tenaga, harus ingat juga dengan your baggage, bis bensinnya gitu. Biasanya gimana situasinya? Ya biasanya dalam situasi ini tidak ada benefit kecuali yang distatutorikan. Jadi nggak ada yang golf club apa segala macam, nggak ada yang dana pensiun, iuran pasti dan lain sebagainya, kecuali yang kerja dan gitu-gitulah ya. Kemudian salary level, we don't talk about competing against vacancy atau top 4 banks seperti BCA atau bahkan foreign banks, we don't talk about it. Kita nggak compete juga dengan Gojek atau GoTo ya sekarang, atau Tokopedia dan lain sebagainya, enggak. We pay moderately, whatever it is that can entice people in. Dan yang ketiga, ada yang disebut sebagai variable incentive to equate risk with future reward. Nah, ini yang disebut sebagai membayar orang dengan janji of a future return. Typically, if we talk about a small number of organization in a partnership position atau yang jumlahnya nggak banyak dan sifatnya itu relatively egalitarian, belum ada hierarki, belum ada pembagian tugas yang jelas dan lain sebagainya, we are going to commit to the share based compensation atau equity based compensation dengan partner atau sesama founder. Saya mau ambil contoh Facebook, because you can find it in public information atau di film Facebook gitu. To be honest, cerita-cerita di tempat saya kerja dulu, Bukalapak atau Tokopedia atau Traveloka itu sama ceritanya, mirip, cuma beda dramanya sama beda ininya, beda plot pointnya. Cuma it's almost the same. Mark Zuckerberg ketemu sama temennya Eduardo Saverin sebelum berantem ya. Terus ketemu juga sama foundernya Napster. Terus mereka mulai bisnisnya. Ada proses di mana patungan, ada proses di mana minta modal. I'm not going to talk about minta modal, patungan dan bagi tugas. Nah, pada saat patungan dan bagi tugas ini, ya mereka akan bicara soal ownership perusahaannya berapa. Dan this is what we call as equity sharing ketika bicara soal pembentukan suatu startup atau bisnis ya. Apakah kita 50-50, apakah kita 70-30, that is going to be based on your discussion with your fellow partner atau co-founder. Bisa gimana pun, terserah. Mau yang satu kerja di bank cari uang untuk modalin ya nggak apa-apa. Mau yang satu full time dan consequently butuh fixed pay dibayar dari bisnisnya nggak apa-apa, terserah. Atau semuanya dua-duanya mau komit nggak ngambil rupiah, semuanya fokus di tahun pertama atau tahun kedua nggak ngambil rupiah juga nggak masalah. Tapi there has to be a discussion of how much ownership si orang-orang ini pegang dalam satu perusahaan. Katakanlah 50-50. Jadi pertama portionnya. Yang kedua adalah what type of stocks. Kompleks. Ada yang disebut dengan priority stocks, ada yang disebut sebagai non-priority stocks, atau yang disebut sebagai kelas A, ya pokoknya ada istilah-istilahnya. Intinya adalah ketika ada penambahan modal, new partnership coming in dan lain sebagainya, how do we treat the current stock ownerships atau share ownerships? Kalau semuanya equal, yang terjadi adalah ketika ada modal baru atau partnership baru, ada equal dilution, penurunan nilai yang sama. Kenapa loh Mas Noval ada penurunan nilai? Katakanlah satu bisnis ya, saya for the sake of simplicity saya akan cerita.
saya punya bisnis mie ayam saya mau pakai aplikasi gitu. Nggak apa-apa toh, bebas. Saya satu mau kasih modal, satu mau yang koordinator mie ayam, bikin resep dan segala macam. Tapi saya agree 50-50. Dan saya agree equal value sama equal shares and equal treatment. Jadi begitu nanti ada pebisnis baru misalnya ya, grup Salim datang terus bilang, saya mau suntik dong, suntik ini 100 juta tapi pakai Indomie ya, ada gitu-gitunya lah ya. Ya berarti dalam hal itu kepemilikan yang 50-50 akan berkurang karena ada modal baru masuk, and the total equity value itu harus dilihat berdasarkan valuation pada saat itu. Katakanlah bisnis tadi ya, bisnis mie ayam itu dihargai 100 juta. Berarti dengan masuknya suntikan 100 juta, yang terjadi adalah 100 juta yang tadi itu jadi nilainya 50% dari total value 200 juta. Nilai dan juga modal baru atau suntikan dana baru. Nah, berarti founder value share base-nya share komponen itu jadi dari 100% turun ke 50%. Dan karena 50%-nya equal split, jadi 25%. Jadi dilution-nya sama. Kurang lebih gitu ya. Nah, yang seru di film Facebook itu sampai kenapa berantem banting-banting laptop, itu kan Eduardo Saverin-nya itu tidak diprotek di equal value shares-nya. Jadi begitu ada suntikan modal banyak, Mark Zuckerberg-nya nilainya tetap sama atau turunnya nggak signifikan, tapi dia turun sampai 1 poin berapa persen. Kenapa? Karena dia nggak dilihat sebagai priority stock dan jadi nilainya turun jauh drastis. Oke, not going to go on a tangle further, tapi ini cuma untuk menjelaskan bahwa if you're talking about co-founder, partner to partner compensation, you are most likely have to talk about this soon rather than later, dan do it as much as possible in details. Berapa portionnya, berapa treatmentnya, and put it in writing, dan itu jadi agreement bersama. Karena if you need a series A atau seeding funder dan lain sebagainya, they will most likely want to see that agreement, biar mereka merasa terlindungi dari resiko atau potensial problem yang akan muncul dari enterprise yang mereka mau invest. Gimana sih sales organization? Banyak bentuk sales organization, tapi biasanya sales organization itu sifatnya egalitarian. Dalam artian biasanya nggak banyak hierarkinya, karena mereka itu adalah individual performer yang diharapkan bisa membawa achievement sesuai dengan targetnya masing-masing. Behaviornya biasanya gimana? Yang nomor 1 itu diagram Venn lagi, kesukaan saya. Itu biasanya mereka harus bisa balancing antara resiko dan juga growth dan juga acquisition. Maksud saya gini, it's easy to sell by overselling. Misalnya bapak dan ibu ada yang jualan SaaS, terus bilang, oh iya ini produknya jauh lebih bagus daripada SAP, misalnya produknya payroll misalnya, jauh lebih bagus dari SAP, ini bisa convert currency to the single digit, diintegrasiin sama bank, bla bla bla, which is not there yet feature-nya, tapi dijual, orang akan tertarik, orang akan beli. Tapi this kind of purchase will not be sustainable kalau emang product development tidak bisa secepat dari kecap yang diberikan kepada potensial customer ya. Dan itu adalah resiko yang kita nggak mau. So a good salesperson needs to be able to balance antara risk, commercial risk, business risk, litigation risk atau tuntutan hukum, dan growth target dan juga sales acquisition. Of course, we always like a story of a good sales marketer kayak Elon Musk atau Steve Jobs dan lain sebagainya. But please understand that they are the exception, not the rule ketika bicara soal sales. Not everybody can make ridiculous claim and get by with it. Yeah. So salesperson yang bagus itu tahu how much that they want to promise and how much they should be sticking to the reality. Kemudian sales yang bagus juga they are able to be a good caller. Artinya apa? Siap di reject,
punya mental yang kuat untuk nawarin dan lain sebagainya. Then they know how to focus on the target. So this is the sales behavior yang biasanya setiap organisasi mau, especially if you're a new emerging business atau enterprise. We do not have a brand or a good branding yet. We do not have a winning product yet, but we want to be purchased kan. So this is the mindset of your sales. Jadi jangan cari sales yang bisa jual apapun, tapi cari sales yang bisa responsibly or invested in your company for a long time. And this also talks about not only sales, dedicated sales ya. Some of the founders kan jadi marketingnya kan, jadi salesnya kan. So these founders need to be realistic juga. Kalau mau bidding, kalau mau apa, ya harus realistic juga ngomong sama the other partner. Bener nggak nih? I'm going to say about this. This is what is going to be included in my pitch deck atau presentation deck dan lain sebagainya. Oke, preferred komponennya gimana sih kalau kita bicara soal sales and organization? Biasanya kita mau ada growth, tapi kita mau ada yang jelas itu ada parameternya, parameter yang melarang, batas maksimal. Jadi yang parameter larangan dan batas maksimal itu penting. Dan yang ketiga formula yang jelas. Kenapa ini penting? Karena sales itu seharusnya adalah hal yang bisa dikomunikasikan dengan jelas sebelum salesnya terjadi. Kalau terjadinya di belakang, there might be another issue of mismatch expectation. Misalnya, nggak jelas nih komisinya berapa harusnya dan lain sebagainya, dan ini sales merasa udah jual banyak banget buat perusahaan. Tapi kita nggak pernah bilang sama dia yang kita mau hitung itu adalah bukan number of salesnya atau value of salesnya, tapi number of paymentnya masuk ke kita. Nah itu kan bisa jadi mismatch tuh antara expectation sales sama the organization willingness to pay, which is something yang akhirnya bisa jadi fatal in a sense. Ya udah salesnya kecewa dan dia pergi gitu. That's bad. A better way to approach this adalah dengan dari awal udah jelas. This is your sales target and this is how we are going to calculate your compensation. Begitu juga tadi ketika bicara soal if one of the founder atau one of the partner will be the one that is expanding the business, harus jelas juga what's their KPI to the the corresponding benefit atau the corresponding rewards of shares atau cash yang mereka akan bisa terima. Oke, sebelum masuk ke bagian salary, pertanyaannya tadi adalah bagaimana kita kaitkan achievement atau matrix performance dengan apa yang kita sebut sebagai a good measure of incentive atau performance bonus. Actually nanti itu jadi bagian yang saya mau interaktif. Saya mau teman-teman annotate. Cuma in my personal belief atau in my observation ya di beberapa organisasi, you should be the one who's defining target perusahaannya itu apa dalam 6 bulan ke depan. Nggak semuanya harus berjalan at the same time. Maksudnya apa Mas Noval? Maksudnya maybe salesnya itu belum bisa gerak 12 bulan pertama atau 8 bulan pertama. Maybe that's the development cycle of your product. Maybe that's the piloting stage, ya kan? Atau bisa jadi salesnya harus gerak di 3 bulan pertama, because you're not developing a very complicated product, tapi you need misalnya aggregation capability-nya atau platform capability-nya. Ya contohnya misalnya e-commerce kan. Ya mungkin dalam hal ini you need a good measure of success berdasarkan growth-nya tadi atau berdasarkan GMV kalau kita bicara gross moving value ya. Berapa jumlah barang yang secara rupiah digerakkan dari storefront ke cart atau yang buat bayar terus akhirnya yang dibayar. So itu adalah beberapa measure yang bisa dipakai di organisasi. I would love to hear more sebenarnya dari teman-teman sekalian. What's your business? What's your organization strategy untuk 3 atau 6 bulan ke depan atau setahun ke depan, and then what's your priority di situ. Nanti we'll talk more about that. Okay, maybe I'm just going to go fast in this. So this is how most of the companies are dividing
the generational lines dan mengkaitkannya dengan some form of pay atau some form of reward. Ketika kita bicara new business atau startups, we're focusing more on the yellow on the right side. Jadi ada Gen X, ada Millennials, ada Gen Z. Biasanya not a big fan of label juga, tapi biasanya this is how some of us are being labeled. Untuk Millennials berarti ya this is a tech dependent organization yang punya collective identity atau group orientation cukup besar. Yang biasanya yang biasanya mereka harapkan ya mereka dapat regular informal communication, dan mereka mau career path yang jelas, base pay yang cukup, dan recognition atau rewards yang memadai dari segi performance mereka. Agak beda dibandingkan Gen X, di mana this is a generation which witness many miracles ya, tech boom dan lain sebagainya, dan mereka punya expectation yang lebih finansial dibandingkan yang belakangan. Mereka lihat base pay saya harus jelas, variable saya harus jelas, career path saya harus jelas. Nah, Gen Z is also a very challenging generation yang not everyone is clear yet secara korporat ya. I'm talking about corporate, how to create a strategy around Gen Z yang lahir setelah tahun 2000. I'm guessing some of our colleagues di sini mungkin setelah tahun 2000, tapi this is how you are being labeled atau portrayed ya. Dilihat sebagai technologically advanced, entrepreneurial, cautious, yang disukain gimana? Recognition yang datang secara regular, yang sifatnya in person atau dikasih public praise untuk memberikan sense of validation yang cukup jelas bagi generasi yang ini. So apa yang biasanya dicari? Some companies have a wildly different conclusion dibandingkan di other companies. For FedEx, yang tempat saya kerja sekarang, sometimes we see the Gen Z as a generation yang mungkin we cannot capture only by financial pay. Makanya the reasoning behind hybrid work schedule atau hybrid work arrangement is one strategy that we're pushing. Contohnya di beberapa market seperti di Jepang dan juga di Singapura, kita sebisa mungkin memberikan offer untuk kalau mereka mau opt-in to the hybrid model, di mana dari 5 hari kerja hanya 2 hari yang wajib dari kantor, 1 hari yang nanti diatur sama timnya, 1 hari yang bareng sama timnya untuk ada di kantor, 3 harinya bisa dari rumah dan lain sebagainya. Some other companies pionirnya di this kind of arrangement itu Zappos, itu bisa kasih sebulan 2 bulan dari Thailand lah, dari Bali lah, kerja dari manapun, yang penting ada regular check-in, ada delivery dan lain sebagainya. Other companies bahkan membuka kemungkinan kita nggak bicara soal 40 hours work week seminggu atau jam kerja yang rutin, dan artinya there is a freelancing elements in it yang sifatnya berarti we have to be flexible dalam konteks to regulate our workforce. If you look at the news currently di Amerika, mereka melabelnya dengan istilah the Great Resignation. There's a lot of discussion on the challenge to get more Gen Z back to work after COVID-19 situation dan lain sebagainya. So itu adalah beberapa hal yang harus dipikirkan ya. Tapi there is a benefit in it. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah berarti instead of kita harus bayar mahal banget for a programmer atau apa segala macam yang full time, there is a possibility that more of the future generation itu juga lebih sukanya ya you pay me based on my project, you pay me based on my output. So the freelancing work, the output based work will be something that can also be factored into your business model, especially if you know what is your core. Misalnya core-nya tadi adalah agregator atau core-nya adalah certain product ya, IoT segala macam, so system, I don't know like financial enterprise system di belakang atau payroll system dan lain sebagainya, not your core system, you can have them outsource atau you can have them on project basis. Itu juga bisa, karena memang it's a different generation.
dari yang tadinya baby boomer, Gen X, millennial, dan Gen Z. Oke, untuk Indonesia in specifics, how does it looks like, Mas Noval? Buat Indonesia sih katanya kita lagi demographic boom, artinya kita lagi enjoy a massive number of productive workforce. Unfortunately, karena pendidikan kita nggak setara dan lain sebagainya, there will always be an issue in terms of talent scarcity. Jadi ini adalah chart yang dipegang oleh beberapa manajemen consulting. We know for a fact that by 2030 kita akan hanya surplus berdasarkan 0,5% out of the total workforce needs. Jadi akan banyak saingan dengan the other big companies dan lain sebagainya. So maybe as an alternative view, instead of focusing on the best pay, maybe you need to be able to entice more younger generation to work in your business atau in your enterprise because of your mission, because of your purpose, dan because of your culture yang misalnya fleksibel, culture yang misalnya lebih kekeluargaan tapi profesional dan lain sebagainya. Okay, not going to be discussing a lot on this, but this is an important observation di mana kita itu sebagai negara it's facing unfortunately a very gimana ngomongnya, gaji pokok itu penambahannya cukup tinggi di Indonesia year by year. Jadi kalau dilihat di sini CAGR-nya sampai 2017 aja itu udah hampir 11,9%. 2018 tetap sama, 8%-an, 7%-an, 2019 aja, 2020 turun due to pandemic, 2021 agak turun. Cuma as a whole, our population atau our workforce itu punya wage growth-nya itu sangat meresahkan buat certain business yang people intensive. So if you are planning around your workforce dan lain sebagainya, you need to play to the strength of Indonesia. Misalnya, salah satu perusahaan startup yang saya tahu itu mereka memilih untuk membedakan beberapa operational function-nya di daerah-daerah yang berbeda. Mereka pakai misalnya customer service-nya itu di Yogyakarta. Why? The very obvious reason adalah karena UMR-nya rendah. So dengan gaji sedikit di atas UMR, they can have two people equivalent yang satu kali gaji salary di Jakarta. So they work around the number game dengan memilih lokasi. Number two, strategi yang lain yang sering dipakai adalah dengan memberikan flexibility around point of hire yang mungkin tidak memerlukan relokasi dan ekspektasi bayaran lebih besar. Contohnya, some of the developer itu di hire langsung dari university city like Yogyakarta tadi atau beberapa kota lain di Indonesia yang memiliki base salary-nya juga lebih rendah dibandingkan Jakarta. Bahkan ada yang berani nawarin, ya udah saya point of hire-nya di Bali, you can work from Bali, tapi this is as much of money that you're going to pay, which is a bit less dibandingkan yang ada di Jakarta. So the way to look at this number adalah to look at sebenarnya nggak cuma dalam satu angka, tapi to look at the other factor di Indonesia, which is the inequity atau ketimpangan yang ada di Indonesia yang can be used to your advantage ketika bicara soal how to set up your cost center, workforce dan lain sebagainya. Okay, this is not going to be something that I'd like to speak in detail, tapi intinya ya, just a glance. Sometimes when you talk about salary increase, ada beberapa hal yang bisa dipakai. Yang di sini contohnya axis Y atau yang vertikal adalah performance, axis X atau yang horizontal adalah your comparatio. So what is comparatio again? Comparatio adalah your salary compared to the policy atau your salary compared to the mathematical relationship dalam satu salary structure. Kenapa ini penting? Karena ini adalah penyelarasan antara the
component that is rewarding your performance with the component that is rewarding your that is recognizing your relative difference dalam salary structure. Karena ada aja loh orang yang di hire-nya itu in the minimum level atau bahkan below minimum, ada orang yang di hire-nya itu di above maximum. So what this do adalah walaupun performance-nya sama-sama bagus, tapi you can give a difference in the way you structure your salaries increase antara orang yang udah quote and quote ya overpaid dengan orang yang quote and quote underpaid. Contohnya di sini sama-sama very good, orang yang di bawah 70% salary structure 15% naiknya, orang yang udah di atas 140% ya setengahnya 7,5%. Ilustrasinya gimana sih? Ilustrasinya misalnya kita punya salary structure antara 800 sampai 1000 ya, 800 sampai 1000. Median poinnya katakanlah berarti 1800 dibagi 2 900, itu jadi garis tengah tuh. Salary structure itu jadi ada garis tengah, garis atasnya 1000, garis bawahnya 800, garis tengahnya 900. Ada orang yang gajinya 1300, berarti kan udah di atas 130%. Ada orang yang gajinya di sekitar 560, berarti di bawah 70%. Yang gajinya 560 sampai 600 bisa naik 15%, yang gajinya udah di atas tadi naiknya cuma 7,5%. So something like that. Ini yang selalu dipakai corporate nggak Pak Noval? Nggak juga. Ini hanya salah satu dari beberapa model yang dipakai. Cuma this is the simplest method that you can use to combine antara performance, the y-axis, dan juga your salary positioning. Oke, ada beberapa pertanyaan dari beberapa founder yang kadang-kadang lagi interview sama saya gitu atau iseng-iseng. Kalau saya nggak mau ada salary structure boleh nggak? Ya boleh aja, nggak ada masalah. Karena saya percaya bahwa setiap orang ininya beda, ya nggak masalah. It's up to you. Tapi berarti there is no consistency dalam career progression dan lain sebagainya. If you don't implement a salary structure, an engineer atau front end developer ya misalnya, bisa jadi gajinya akan lebih besar dibandingkan your engineering manager atau your senior back end engineer atau senior front end engineer. Is that the message that you'd like to send to your organization? It's up to you. Kalau memang iya seperti itu, if you can always find a reason behind it, it's good. If you cannot, maka nanti a message of like and dislike, preferential treatment atau discrimination will likely be an issue for you in the future. Karena itu yang terjadi di beberapa tech industry yang sekarang dilihat nggak mempertimbangkan gender equity dalam pay structure. Yang cowok selalu dibayar lebih besar dibandingkan yang cewek dan lain sebagainya. Di FedEx, it's a very different animal ya, berbeda dibandingkan perusahaan yang sebelumnya saya pernah kerja seperti di Bukalapak atau di CMB Niaga. Kita nggak pernah ada orang yang secara consciously ditaruh above maximum. Orang yang udah di atas maksimum nggak akan ada kenaikan gaji. Mereka akan terima yang namanya lump sum atau kenaikan gajinya disetahunkan diberikan di awal tahun. Dah gitu aja. Jadi akan tetap di situ sampai nanti salary structure kan makin lama makin naik. Gitu kira-kira. Oke, jam 10. Ini bagian dari salary atau fixed pay, salary structure. Oke, before I go on to the more interactive session, mungkin saya akan ngomongin sedikit mengenai variable pay. Kalau tadi saya ditaruh di depan bilang base pay itu bukan sesuatu yang you would like to max out early in your phase atau in your business cycle. Variable pay is your friend, right? So this is something that you should always be aware of and you should know how to maximize untuk bisnis atau organisasi kalian semua. Ada beberapa contoh variable pay. Pertama profit sharing, kedua annual performance bonus, tiga sales incentive, dan ada banyak lagi selain ini sebenarnya. Tadi beberapa yang udah kita bahas, share base, equity base. Bedanya apa sih equity base sama share base? Equity ya berarti sahamnya langsung, share base itu bisa jadi adalah yang disebut sebagai employee stock ownership purchase atau program.
phantom stock dan lain sebagainya. Ada juga deferred cash atau uang yang ditunda dikasihnya nanti di ujung dan lain sebagainya. No others, tutup dulu, kita nggak akan bahas. What I would like to focus more adalah yang 3 ini, profit sharing, annual performance bonus, dan sales incentive. Profit sharing itu gimana? Ya berarti X% dari your idea of a profit. Berarti sekian persen dari profit ya? Iya. Kalau saya startup belum profit gimana? Makanya itu gua masukinnya titik. So it can be based on what you feel is the representation of your profit. Di typical e-commerce business, kita kan punya beberapa komponen ya, financial representation of a business achievement. Pertama yang disebut tadi gross moving value. Berapa jumlah barang yang diambil dari storefront, masukin di cart dan di-purchase. Gross moving value. Berapa nanti operational margin, yang sudah dikurangi dengan cost of goods-nya atau cost of marketing dan lain sebagainya. Nah, itu berarti keluar nanti ada ini operating income-nya. Mau nggak sepersekian dari operating income? Gak apa-apa. Back to you. Is it a risky move? Bisa juga karena di sini kan masih ada di bawahnya lagi, which is the cost of future investment in your product atau in your system dan lain sebagainya, atau juga misalnya dikurangin SG&A dan lain sebagainya. Boleh nggak dikurangin ini? Ya boleh, tapi berarti bisa jadi negatif. Karena in a startup scene, a good startup atau a good early business, you do not have extra cash. Karena if your startup udah achieve profitability atau return within less than 1 year, berarti you're not targeting enough of a scale. So instead of a startup, you're creating a small business. Ya kan? Salah nggak? Nggak. Mau bikin startup, mau bikin small business, it's up to you. Kembali ke masing-masing orang, masing-masing tim dan masing-masing strategi. Nggak ada yang salah dengan itu. Cuma you're going to create a different company atau a different organization aja. Profit sharing komponennya biasanya ada equality di situ karena we equally share the risk and we equally share the semblance of profit. Yang kedua biasanya diterapkan terutama untuk B2B situation, misalnya bisnis mau bidding bareng, misalnya bikin jalan tol gitu, antara Wika sama misalnya saya punya perusahaan konstruksi, saya partneran, saya jalanin, nanti kita bisa bagi misalnya profitnya 60-70 mas 130, 60-40 atau 70-30. 30 misalnya yang organisasi yang tidak carry bigger risk, yang 70 misalnya organisasi yang carry more risk. Kemudian ada juga clear impact-nya, karena biasanya profit sharing itu clear kalau kita udah bicara profitnya itu jelas. Ini susah dilakukan memang dalam kondisi startup tadi ya, karena profitnya biasanya zero atau negatif atau misalnya profitnya in the long term yang nggak bisa kelihatan in the short term. Yang kedua itu annual performance bonus. This is the most commonly used in a corporate setting atau startup yang udah punya stable stream of income dan bisa memfactor in variable pay into their runway. Jadi biasanya startup yang cukup besar itu udah bisa mulai memasukkan yang namanya annual performance bonus. Karena at one point in your organization life cycle, it's no longer possible untuk janjiin orang share based compensation terus. Karena misalnya yang join udah lebih dari 20, ada 30 orang, 50 orang, biasanya udah kita nggak akan bagi-bagi saham lagi. Tapi kita akan mulai masukin yang konsep performance bonus. Biasanya dilihatnya berdasarkan apa? Tim atau kolektif? Karena ada more individuals atau more personals in the organization, dan biasanya group measure. Contohnya misalnya di early stage of saya nggak bisa bilang certain e-commerce di Indonesia misalnya, not Bukalapak itu karena tahu bahwa it's going to be hard untuk beneran bilang bahwa yang satu itu lebih profitable as a business team dibandingkan yang di others, karena punya market sizing berbeda dan emang melakukan itu bukan karena free competition tapi karena strategi yang di-differentiated dari atas. Ya udah, kita pakainya adalah tim kolektif target aja. Kolektif target dari tadi revenue, operating income, dan juga dari profit atau
cost. Artinya apa? Artinya itu dilakukan untuk menghindari adanya persaingan tidak sehat. Karena kalau kita bicara pure individual achievement only, it can lead to a silo situation atau cannibalism within product category atau market category. Sometimes, I say again sometimes, karena organisasi beda-beda ya, kembali ke tadi, it's not worth it untuk go directly to a differentiated individual performance untuk sales atau commercial target. Jadi beberapa organisasi memilih ya udah kita mainnya adalah annual performance bonus and it is a collective target. Oke, moving on to the third one. Ini biasanya adalah organisasi yang cukup settle, punya bisnis yang jelas, produknya udah jelas, calculation dari product value dan juga benefit dan ininya juga jelas. Maksudnya ininya ya, profit marginnya apa segala macam itu jelas, sehingga mereka bisa take risk untuk mereward people based on transactional interaction atau yang disebut sebagai transactional incentive. Biasanya gimana? Contohnya, let's say saya adalah perusahaan yang menjual produk, let's say produknya adalah headset. Saya udah tahu nih cost of material saya, cost of marketing saya, cost of development saya dan lain sebagainya, dan saya tahu produk cost itu misalnya 800.000. Saya tahu juga bahwa saya bisa bikin incentive scheme ngasih 200.000 tiap unit yang terjual untuk total harga barang yang saya mau jual seharga ini 1,5 juta misalnya. Jadi di situ saya tahu resiko saya terhadap transactional activities yang dilakukan, dan karena saya punya banyak banget sales misalnya, it's more reasonable untuk saya pakai sales incentive as opposed to performance bonus atau profit sharing tadi. Karena saya justru inginnya sales itu berlomba-lomba untuk menjual produk headset saya. So gitu kira-kira perbedaannya. Why are we using profit sharing? Why are we using performance bonus dan sales incentive? Oke, saya lihat dulu ada pertanyaan kayaknya dari 3 pertanyaan Pak Nova. Oke, dari Mbak Kania dari DRP3. Dibedakan perorangan dibandingkan dengan setara. Oke, kembali ke ini ya, equity based compensation. Bagaimana menentukannya? Ada yang nonton drama ini nggak, startup Korea? Show of Hands, yang nonton nggak? Saya mau lihat partisipannya. Ada yang nonton? Ya, semoga ada yang nonton ya. Ya, kalau nonton itu salah satu penjelasan itu bagus di drama itu ya. Dan I cannot put it in a better word. If you are a business if you are an investor atau you are a funder, kita kan nggak mau organisasi yang kita backup ini kita nggak mau investment kita sia-sia karena bandnya bubar, ya kan? Atau karena terjadi perceraian sehingga karena equal control dan lain sebagainya, maka ya udah, yang satu udahan, yang satu ini jadinya tuntut hukum segala macam dan nggak jelas controlling scheme dari bisnisnya. Itu kenapa in most scenario it's better to have one founder dengan majority control, sehingga kalau terjadi suatu saat misalnya hal yang tidak diinginkan, bandnya bubar atau satu dan lain halnya, itu founder yang controlling pegang controlling stake itu bisa take charge of the situation. Termasuk juga ketika ada investment decision. Karena investment decision itu harus bukan investment ya, maksudnya menerima investor atau funding dan lain sebagainya, itu putusannya itu harus diputuskan secara majority. Bisa saja suatu saat kalian beda visi. Ada 4 orang founder misalnya sama-sama 25%. Yang 2 bilang ya udah saatnya kita scale up, kita akan mulai
produk subscription kita cas sekian karena ini permintaan dari potensial funder kita, katakanlah mau difunding oleh MTech ya. MTech itu yang punya Indosiar, SCTV dan Bukalapak, bisa jadi kan. Terus yang dua lagi enggak kita harus tetap scale dulu, kita nggak mau pricing berdasarkan subscription, kita mau tetap free, nanti kita targetinnya berdasarkan ad aja. Nah itu udah beda kesepakatan, sama-sama dua orang, sama-sama 5% tuh nggak bisa jalan, nggak bisa kemana-mana. It's a worst situation yang kita nggak mau terjadi. That's why it's better to recognize a different ownership structure berdasarkan siapa yang punya ide, misalnya siapa yang put in more money atau put in more work dan lain sebagainya. Again, this is a case by case scenario dan itu adalah skenario generic yang ingin dihindari, dan itu kenapa sebaiknya when it comes to your ownership structure you have a thought about how to handle such situation. For better decision around this, tolong konsultasikan ke your mentor dan pastikan bahwa ini dilakukan semuanya diskusinya dengan dewasa. Dan jangan jangan hilang fokus dulu, karena fokus utamanya adalah survival in your first 12 months of your business. Jangan mikirin terlalu jauh dulu, tapi it's good that you think about it in a logical and reasonable way. Oke, bentar, tadi saya dari Mbak Tania. Oke, udah. Sekarang saya ke Mas Muhammad Rizky ya. Penghasilan karyawan setelah salary. Multiple salary. Lalu menurut kakak perusahaan startup menggunakan yang mana? Oke. Saya nggak bilang hanya perusahaan startup, tapi my professional recommendation adalah you have to base your component dengan the purpose of that component itu diciptakan to begin with ya. Jadi mana tadi ya? Sebentar ya. Saya kembali dulu ke decknya. Best pay will need to be there to make sure that Maslow hierarchy, kalau ada yang pernah baca Maslow, itu terpenuhi. Your survival, kebutuhan utamanya itu terpenuhi. Itu adalah the reason why you pay your best pay secara basic salary. Legality-nya tercover, kebutuhan survival orang-orang juga di cover. Tunjangan itu make sense ketika ada tujuan yang jelas. Misalnya dibandingkan naikin gaji semuanya 15%, I would be more leaning towards a recommendation di mana tunjangan harus dikasih, misalnya dalam COVID situation ya, tunjangan dikasih specific amount of money kita siapkan untuk customer facing allowance misalnya, atau transport allowance untuk orang-orang yang harus ketemu customer and make that risk, that travel dan lain sebagainya untuk ketemu customer, dan itu sifatnya kan position specific dan jelas tujuannya untuk apa. Atau misalnya instead of gaji setara dan lain sebagainya, it would be more important misalnya for certain organization, kayak misalnya perusahaan startup di mana adik saya kerja gitu kan, di Warung Pintar, kalau mau expand ke other cities yang mungkin agak tidak preferable ya secara akses internet lah, atau keberadaan mall atau apa segala macam, misalnya let's say harus ditempatin di Lampung, much better if you can have a location allowance to support this movement, kosannya lah atau apanya ya, during the period of transfer atau assignment di situ. So a purpose specific compensation is much better dibandingkan semuanya di lumping in basic salary. Itu satu, secara filosofinya ya. Secara yang kedua adalah secara snowballing effect atau komponen ini kalau gaji itu kebawa kemana-mana, kebawa ke perhitungan THR, kebawa ke perhitungan nanti pada saat pensiun, dan juga nantinya juga kebawa pada saat bicara soal bonus dan lain sebagainya. Dan karena ini berkaitan dengan kenaikan gaji, berarti ada resiko komponen itu naik terus tiap tahun. So my second reason sebagai orang compensation and benefit, it's always better you have more control on the fixed pay dibandingkan nggak ada kontrol.
So that's the danger of lumping all component of fixed pay dalam basic salary. Lebih baik ada di komponen tunjangan yang reviewnya nggak harus setahun sekali, bisa 2 tahun sekali atau 3 tahun sekali. Oke. Tadi pertanyaan dari Pak Mas Rizky ya. Sekarang saya lanjut ke Mbak Dewi. Izin bertanya, untuk variable pay kenapa tadi tidak di-include ke dalam top priority pada Gen milenial? Kenapa nggak di-include di top priority-nya Gen milenial? Yang ini. Karena di beberapa kali dilakukan survei di beberapa konsultan ataupun beberapa perusahaan ya, itu millennial generation katanya tidak terlalu melihat it's worth it untuk ngejar skema bonus atau skema compensation deferred, tapi mereka lebih cocok untuk ngejar whatever it is yang menurut mereka lebih menunjang karir mereka. So career path is number one for millennial generation based on some limited survey and some limited research ya. Yang kedua, because of the rising cost of living, cicilan-cicilan rumah dan lain sebagainya, base pay is increasingly more important untuk menjamin yang tadi minimum living cost itu terpenuhi. Dan ketiga, millennials itu instead of bonus tahunan dan lain sebagainya, lebih senang katanya kalau dapat on the spot awards atau recognition yang sifatnya singling out their performance dan jelas bahwa they're doing what and why are they're getting the rewards. For some of the companies like multinational organization gitu ya, this part of recognition can be dipilih sekian banyak orang untuk diikutkan ke cross country development project yang misalnya ada 2 minggu di INSEAD Singapura dan lain sebagainya. Itu jauh lebih dapat yang namanya acceptance atau kesukaan ya daripada milenial ini dibandingkan kita cuma ngasih dari segi bonus atau insentif. And not only this, beberapa yang lagi dicoba juga misalnya adalah if you're the top 20 performers, you get a appreciation from the company to go to Paris, to go to Turkey. Itu secara Instagramability-nya lebih bagus dan juga secara efek untuk dijual, untuk menjadi ripple effect, untuk memotivasi karyawan yang lain juga lebih besar. Itu kenapa recognition is more important dibandingkan variable pay. Recognition dan variable pay bedanya apa? Recognition itu bisa jadi financial atau non financial, tapi sifatnya itu on the spot atau lebih spesifik ke apa yang mau di-recognize instead of normal variable pay. Gitu, Mbak Dewi kira-kira. Oke, lanjut dulu ya dari ini Eki Dwi, ini cewek cowok saya nggak tahu, tapi pertanyaannya spillover gimana? Cewek. Oh cewek ya Mbak Eki. Spillover kalau mereka underpaid di sosial media, worker atau ex worker. Benerin SEO-nya, ngadain giveaway. Oke. Ini direkam kan ya, jadi nggak enak. Oke, saya ngomong jujur aja ya. Within several big startups yang katanya menjelang masuk status unicorn dan lain sebagainya, memang yang satu itu perusahaan yang bergerak di bidang edtech itu kurang baik secara praktek. Compensation dan benefitnya itu udah terkenal within the startup scene lah, terutama di beberapa posisi yang sifatnya non-core atau non-tech. So itu memang strategi mereka yang mereka lakukan setahu saya. I cannot say bad things about this company karena foundernya itu adik kelas saya di hubungan internasional UI. So that is their strategy to do so. Nah itu juga kenapa I will always say base salary itu kalau bisa tidak dimaksimalkan tapi jangan diminimalkan. Karena the moment you're putting it in minimal, orang-orang itu akan punya ini loh, rasa ketidakpuasan itu tinggi. Karena Maslow prinsip, Maslow hierarki itu yang paling bawah itu harus terpenuhi baru bisa naik ke atas, Kalau yang paling bawahnya itu bare minimum atau ya selalu
jadi less priority, then you will always have people yang discontent with your organization dan selalu mencari-cari cara untuk keluar dari organisasi ini. Dan organisasi tersebut ya memang keluhannya ya punya turnover rate juga cukup tinggi ya. Turnover rate cukup tinggi, tapi memang itu adalah strategi yang mereka pakai. Apakah dia di bawah minimumnya itu melanggar hukum? Tidak, karena saya tahu mereka nggak di bawah UMP atau upah minimum provinsi atau upah minimum regional ya. Jadi mereka di atas itu. Cuma ya in terms of competitiveness dibandingkan organisasi lain ya mereka nggak compete di situ. Another thing yang mungkin membedakan adalah karena organisasi ini punya strategi growth yang berbeda gitu ya. Dibandingkan organisasi lain yang mungkin sedang butuh boosting up their workforce dan juga capacity atau skills ya. Mereka mungkin sudah masuk di tahap di mana mereka akan sebenarnya create natural attrition untuk orang-orang yang tidak dinaikkan dengan signifikan gajinya dan lain sebagainya. Naturally will leave the company. I'm not saying that's the strategy, tapi it's one of the possible reasoning kenapa strateginya dilakukan oleh beberapa perusahaan yang seperti ini. Apakah mitigasinya kurang di planning? Bisa jadi, karena ternyata salah satu faktor yang tidak pernah dipikirkan ketika bicara soal compensation strategy adalah adanya reputational strategy. It's getting more interesting karena sekarang ya people are less reluctant untuk share their stories di sosial media. Dulu-dulu itu the information will always be asymmetrical atau tidak seimbang, karena di generasi yang lama itu bagian dari self worth atau ego dan lain sebagainya, dan mereka typically ya sebelum kita nih generasinya sebelum kita itu Gen X dan baby boomers itu lebih loyalis terhadap satu perusahaan. This kind of conversation itu nggak pernah muncul, dan karena waktu itu belum zaman sosial media se-booming sekarang ya. Nah, dengan tren yang berbeda sekarang, secara personality pekerjanya juga dan juga secara akses terhadap media dan lain sebagainya, ternyata ya ini jadi bagian observasi yang menarik gitu, bahwa if you don't do it really carefully, it can be a reputational risk to your organization. Dan sangat disayangkan juga sih kalau menurut saya waktu itu memang larinya dengan di counter melalui SEO gitu, bukan klarifikasi ataupun perbaikan yang lebih nyata dari sisi kebijakannya. That's the thing. That's all what I can say about the situation. Oke, kemudian ada pertanyaan dari Elio, JBL1. Jika kita sudah menentukan pembagian porsi kepemilikan dan keuntungan di awal, namun pada saat menjalankannya ada founder yang tidak lagi menjadikan pekerjaannya sebagai prioritas dan akhirnya mengabaikan, harga beban kerja setiap founder tidak seimbang. Kalau sudah seperti itu, apa yang bisa dilakukan dan bagaimana untuk melakukan evaluasi yang baik? Oke, there's a reason kenapa ada yang namanya board of directors yang harus melakukan evaluasi bisnis beberapa bulan sekali atau cycle sekali. Yang isinya bisa jadi founders dan juga leading investor, orang-orang key figure yang ditunjuk oleh leading investornya. Nah, tugasnya board ini adalah mengevaluasi pekerjaan, termasuk kontribusi dari masing-masing pekerja. Not excluding the founders themselves. Bisa nggak founder itu di-remove dari pekerjaannya? Yes. Misalnya salah satu founder kerjaannya adalah CMO. CMO-nya nggak bagus nih, Chief Marketingnya nggak bagus dan dia hilang. Ya udah, di-remove dari pekerjaannya. Bisa nggak dia ditarik dari kepemilikan sahamnya? No. Ketika itu udah jadi vested. Ketika dia udah melewati beberapa periode sehingga kepemilikannya itu udah muncul itu nggak bisa. Tapi the future value yang belum muncul, tadi ya misalnya saham 50% dijanjikan vesting atau tranches-nya dalam 4 tahun, 3 tahun. Nah itu sisanya nggak usah dicairkan, sisanya bisa hilang. Bisa nggak yang udah cair dibatalkan? Nggak bisa, karena itu udah by law, legal document, itu kepemilikan dia. Kembali lagi, you have to look at ceritanya Facebook. Ceritanya beberapa perusahaan beberapa perusahaan startup lain di mana you cannot take away the ownership structure yang kepemilikan sahamnya, karena kalau iya then you're dealing with law, karena pasti akan dituntut dan there will always be legal cost dan reputational cost yang ada di situ. Jadi jangan. Makanya another good thing about this adalah
you have to structure ownership itu dalam horizon of time. Jangan langsung semuanya punya 50% kepemilikan yang sama. Again, this is ini menarik, pembicaraan ini selalu menarik, tapi there is a whole lot of other things yang harus dipertimbangkan ya. Nggak sesimpel apa yang saya bilang. Please have a look at some source material. Pendirinya Slidebean itu siapa sih namanya, saya lupa. Slidebean itu suka bikin educational material terkait startup. Please have a look. Itu ada di YouTube gratis. So have a look. Terutama dia bicara soal how to structure your startup, juga bagus materinya. And there are some other VC atau some other mentors yang bisa membantu juga untuk bicara soal ini, how to structure ownership yang lebih aman, terutama mengantisipasi tadi ya hilang mood, bandnya bubar dan lain sebagainya. Karena the biggest risk dari usahanya teman-teman sekalian ini bukan kompetitor akan makan kalian ya, tapi kalian kehilangan steam, kehilangan energi dan gak lanjut, atau modal kalian habis. So it's more of a race against yourself, bukan dibandingkan external factor di luar sana. Oke, kejauhan. Kembali ke pertanyaan. Tadi sampai Pak Eki ya udah, Eki udah, Elia udah. Kemudian oke, udah semua ya pertanyaan. Saya lanjut dulu. Ini dikit lagi. Oke, ini adalah how to look at sales organization in a very simplified behavioral matrix illustration. Ada yang disebut ini spektrum ya. Jadi kiri ke kanan itu yang kiri transaksional. Tadi beli headset transaction. So it's like 5 minutes atau at max 1 jam conversation beli headset atau enggak. Konsultatif itu berarti it's a long way of discussion. Ya misalnya bicara soal proyek kereta cepat Jakarta Bogor, that's a consultative sales process. Hunter sama farmer, spektrumnya gimana? Farmer itu berarti you're managing your existing customers supaya tetap mengeluarkan sebanyak itu dan juga tetap mendapatkan uang atau purchase sebanyak itu. Hunter berarti you're getting new customers in. Oke, contohnya tadi kalau yang hunter itu misalnya ada yang nawarin KTA, kartu kredit, bisa jadi ambil, bisa jadi enggak, ya kan? Oke, itu hunter. Jadi account opening, early purchase itu jadi komponen untuk memperhitungkan kinerja mereka. Farmer ya misalnya bicara soal relationship manager di bank. Jadi misalnya ada Ahmad Noval ya, misalnya suatu saat Amin punya aset 1 miliar di Bank CIMB Niaga. Relationship manager CIMB Niaga itu yang mungkin akan nelpon atau akan branch manager yang mungkin akan ngajak ngobrol. Pak, kita lagi ada produk baru nih, misalnya investasi syariah untuk bond, surat utang negara syariah gitu ya. Yang jangka waktu 5 tahun, jangka waktu 7 tahun, kira-kira returnnya segini, resikonya ini segala macam. Mau nggak Pak? Mau, berarti saya tambah investasi saya jadi aset under managementnya jadi 1,2 miliar gitu. Nah itu contohnya bedanya farmer dan hunter. Nah di sini kita pakai istilahnya. Jadi kalau yang ke kiri itu disebut closer, yang transactional dan hunter itu disebut closer. Jadi tugasnya cari secepat mungkin dan di close transaksinya. Kalau yang di atas yang farmer dan transactional ini ya it's like a familiar friend ya. Jadi orang yang sifatnya kita tahu, kita kenal dan kita terima nanti kalau dia mau kasih rekomendasi ke kita. Ya. Kalau yang konsultatif dan yang farmer itu disebut sebagai trusted advisor. Contohnya apa? Contohnya adalah partner-partner di manajemen consulting. Mereka adalah orang-orang di sini yang relationship sama business owner atau CEO itu mungkin multi years. And their value, kenapa mereka gajinya gede banget di atas menteri, di atas presiden, ya karena mereka punya relationship ini yang mereka bikin tahun per tahun ya, sehingga mereka bisa kasih rekomendasi and that can get the firm a lot of money. Untuk yang bawah adalah deal maker, itu yang sifatnya hunter, tapi proyeknya mungkin proyekan agak lama nih. Contohnya apa? Misalnya tadi proyek bikin jalan tol, mungkin nggak harus
new existing customer yang di maintain, tapi new misalnya adalah bupati baru, gubernur baru dan lain sebagainya, tapi dia bisa datang dan bawain portfolio dan lain sebagainya untuk dia bisa akan dapat projectnya. Nah itu perbedaannya ya. Yang kiri bawah itu berarti pure quantity dan bicara soal efisiensi. Yang atas itu bicara soal quality-nya dari segi SLA, efisiensi untuk yang familiar friend. Untuk yang deal maker bicara soal profitability, karena this is not a small purchase, tapi ini biasanya big purchase yang yang over year, multi years. Dan yang trusted advisor biasanya bicara soal client satisfaction, karena this is a business about sustainability. Contohnya tadi ya, legal firm atau consulting firm, once you are seen as a trouble, they won't use you, and there's only so much of companies yang bisa spend 1 billion, 2 billion, 3 billion within a contract gitu. Jadi it's a limited amount of fish in the sea untuk yang di pojok kanan atas. Now, your business. Kalau saya dikasih tahu rekan-rekan sekalian adalah kebanyakan new business, emerging business, berarti you're not looking at the upper right, top right enggak, ya kan? Karena enggak yang top right, berarti enggak bicara juga yang upper left. Berarti you're most likely dealing with hunter yang sifatnya closer atau deal maker. Nah, ini adalah kira-kira the typical expectation of this kind of sales transaction ya. Dan ini adalah how it is usually being structured. Jadi kalau yang tadi bicara soal closure, if you can have a low base tapi strong incentive, then you're pushing these people to pick up the call, hit the road, talk to more people, and get the sales atau get the closing. Frequent measurement is also recommended, biasanya dilakukan per bulan atau at least paling lambat dalam 1 quarter. Kalau yang deal maker ini biasanya moderate to high base. Kenapa high base? Karena biasanya merecognize certain years of experience atau certain expertise within a field. Contohnya SaaS yang deal with SaaS yang deal with a system, misalnya ya, yang saya tahu aja, cannot speak about things that I don't know. Misalnya deal with payroll system atau deal with enterprise financial system buat financial planning dan lain sebagainya. Beda typical salesnya antara deal maker dengan yang closer. Yang deal maker, this guy has to know what are the process within people operation atau sales atau HR. Dia juga harus tahu kira-kira requirement sistemnya harus seperti apa, and they should be able to answer my business specific questions regarding misalnya ini bisa langsung connect ke perhitungan pajak atau enggak, ini bisa enggak langsung generate misalnya differentiated payslip dan lain sebagainya. So that's the reason why typically they gave moderate to high base buat typical profile seperti ini. Insentifnya biasanya nggak yang strong, biasanya maksimum yang high insentif ya, kalau nggak moderate. Biasanya dilihat juga sebagai annual measurement, karena biasanya yang kanan tadi sifat purchase-nya kan bukan yang sekali transaksi selesai, tapi ada proses risk dikalkulate di situ. Gimana kalau si Mas Noval ini nggak satisfied nih sama sistemnya karena oversold, overpromise, sehingga di bulan keempat, bulan kelima cancel gitu. Itu kan jadi hilang dong ininya, financial gain-nya dan lain sebagainya, dan itu jadi isu. Makanya typically insentifnya ya udah dikalkulate tahunan aja gitu, atau dikalkulate 6 bulanan atau quarterly. Oke, hope it's clear. Saya pause dulu. Ada pertanyaan nggak? Teman-teman ada yang ingin ditanyakan ke Pak Nova, silakan. Mumpung bapaknya masih di sini ya Pak ya. Nanti susah ini lagi. Silakan. Oke, mungkin belum. Kalau belum nggak apa-apa, saya lanjut ke ini contohnya. Ada, contohnya ya. Pak. Ada. Betul, ada Bapak. Baru aja muncul pas. Oke. Silakan. Pagi kakak, saya Alaf dari Pohon 3. Jika kita berbicara tentang modal, sebenarnya apa kompensasi dari benefit investor bagi perusahaan apabila sebuah perusahaan memiliki owner yang dibilang sangat berlebihan? Apakah investor masih diperlukan lagi?
masih diperlukan bagi perusahaan tersebut, dan sebenarnya apakah investor penting untuk strategi dan target perusahaan. Oke. Modal, apa benefitnya buat investor? So ada beberapa tipe investor ya. Kalau very simplified. Ada yang namanya angel investor. Kadang-kadang dia invest karena kasihan atau because of your person yang mungkin dia pernah harus balas jasa misalnya, atau dia percaya, confident about you dan lain sebagainya, tapi nggak terlalu mengharapkan financial gain. Ini early investor, kadang-kadang disebut dengan angel investor. Kadang-kadang dia emang tugasnya incubate dan nggak banyak lah yang diharapkan. Another kind of investor ya berarti ya you're looking at a aggressive investor yang butuh return. Nah biasanya yang mereka mau cari itu bukan your current business, bukan your number of sales. Yang mereka mau cari adalah how much of a multiplier that you can give to me in my investment. These investors, VC, venture capitals, atau beberapa investment bank, biasanya they put several risky investments dan they are betting, atau ya dia berharap dari sekian banyak investasinya ada cukup banyak yang give enough of a big return sehingga mereka bisa dapatkan keuntungan. Jadi multipliernya berapa? Biasanya yang dicari berapa? Ya banyak, ada yang 5 kali price, 5 kali multiplier dari investment mereka, ada yang nyari 8 kali multiplier dan lain sebagainya. So they want a big gain on your future potential, not your current potential biasanya. Dan yang ketiga adalah investor that wants to buy you out, maybe because they are a competitor. Misalnya Facebook, Google beli YouTube, atau Facebook beli Instagram, Facebook beli WhatsApp dan lain sebagainya, to get the business side of the organization, to acquire namanya, acquisition to hire some engineers atau some technical expertise, atau ya to simply close you off as a business karena nggak mau lagi compete sama kita gitu. So that's the reasoning why an organization is investing in you as a business. Kalau ada founder yang cukup berada gitu ya, misalnya katakanlah kita hit a jackpot gitu, lagi di IPB itu ketemu sama anaknya jutawan yang punya bisnis dan modal besar, perlu nggak investor luar? If you can manage it on your own, you might not need an investor, ya kan? Kalau secara modal, mungkin modalnya cukup, mungkin untuk runway 2 tahun cukup, runway 4 tahun mungkin cukup, continuously being supported juga bisa jadi cukup. Jadi nggak ada kebutuhan dari segi modal. Tapi sometimes we need the investment not only because of the money, sometimes because of the expertise atau ability to drive our business forward. Again, saya sangat ngefans sama drama yang startup dari Korea itu karena they're actually giving a very good picture of what's needed within a startup scene ya. Dimana mereka menceritakan venture capital atau backer yang punya misi baik gitu ya, tulus dan mau bantuin untuk supaya foundernya tuh melek secara finansial, foundernya tuh melek secara market, ngerti caranya untuk bikin scalability target atau strategi dan lain sebagainya. Sometimes that expertise itu nggak dipunyain sama beberapa founder. Either foundernya tuh tipikalnya yang technical founder, foundernya tipikalnya adalah yang visionary founder gitu kan, atau foundernya tipikalnya adalah ya product minded founder, bukan yang punya that business sense atau business acumen. So it's always a good reason juga to have an investor, have a new person coming in yang punya background itu, so that they could give your advice. Dan kadang-kadang network that is required to grow your business even larger. Misalnya, kalau kita berhasil dapat investor besar misalnya dari Google, ya misalnya kita dapat investor dari Google, berarti ya itu udah gede banget buat kita benefit ya, bukan cuma secara finansial, tapi juga ini adalah benefit secara semua ekosistem Google bisa dipakai untuk mendukung your business atau bisnisnya kita. So that kind of
reasoning alone is why maybe some business itu mau orang-orang dari Google atau inkubator dari Google itu masuk untuk bantu bisnisnya dia, walaupun nggak ngasih uang, walaupun nggak ngasih apa. That's enough of a prestige boost dan expertise boost yang mereka butuhkan untuk bisa sukses in the startup scene. Hope that answers ya. So butuh atau enggak kembali ke kalian. Sometimes it's not only about money, sometimes it's also about expertise, network, dan prestige atau branding. Oke, Pak Nova, punten mungkin 5 menit lagi Bapak ya. Ya, siap. Saya mau tutup dengan ini aja sih sebenarnya. So, it's more of a self-reflection. Saya nggak mau ini diambil sebagai your definite how to gitu. You have to ask yourself these questions to move forward menurut saya. So, business life cycle kita di mana? Kita invest atau lagi aim for survival? Berapa yang harus saya spend, ROI saya mau targetin berapa, talent saya harus dapetin apa. Please do not dream of having enough money to buy all the talents you can find, karena the best scenario for a company atau organization itu seperti cerita suksesnya Leicester City waktu menang English Premier League. They don't have a lot of expensive star, tapi they can gel, they can work together as a team. That's the target yang kita harus capai gitu, bukan being the next Real Madrid atau being the next Barcelona yang bisa jadi malah nggak sukses walaupun kita udah spend too much money. Compensation component, saya minta everybody ask this question. So, have I fulfilled minimum market viability secara regulatory requirement dan juga secara cost of living? Karena you should be an ethical business owner. You should not be a very irresponsible business owner. Kemudian, do I need fancy perks and benefit? The definite answer is no, you do not. You do not need another ping pong table, nggak butuh PS5, nggak butuh apa segala macam in your business headquarter ya, nggak perlu. At least for now. Yang terakhir, please ask this yourself, am I paying the right price untuk secara incentive scheme-nya? Kalau emang ada, kalau nggak ada, why? Why? Apakah saya emang nggak butuh atau this is something that I need to create in the short term? Dan yang terakhir adalah what are the risk in your incentive scheme dan gimana caranya risknya ini bisa dimitigate, nggak cuma ngasih uang tapi juga ada kalkulasi untuk memastikan this whole scene will make sense, formulanya make sense for your business.